jam 10 Hasanah kok belum datang sih. Coba ditelepon dulu ini. Tapi aku beberapa kali nelpon dia pun suaranya kadang-kadang gak ada. Halo, Hasanah? Iya. Udah di mana Hasanah? Halo? Halo? Kok gak ada suaranya sih? Cumananya ini? Tadi katanya udah bisa, tapi ini kok belum sih? Halo? Hasanah? Halo? Ini kayak mana sih kok nggak denger suaranya? Halo Budi. Iya Noe. Kok kenapa sih kok marah-marah? Sabar Budi, Ini tenang. loh Hasanah di telepon nggak bisa. Aku udah denger suara dia tapi aku nggak tahu dia jawabannya cuma halo, halo doang. Padahal aku udah jelasin. Ya udah sabar. Udah jam Budi. berapa loh ini? Udah Iya jam sabar, 10. sabar. Jangan marah-marah, tenang. Bisa Pak. tenang nggak? Nanti asam urat kau naik, Kalau kayak- lambung kau naik, gula Kalau kau kayak naik. gini bukan asam urat aja yang naik. Iya, jadi apa, semuanya Budi? naik ini. Honor aja yang belum. Aduh. Pengen bilang juga, cuman Apa sih Noe? Budi, Udah ini kayak mana lah tenang ini? aja. Udah jam 10 Kalau ini misalnya Hasanah nggak datang tuh kan ada solusinya pasti Budi. Apa rupanya solusinya? Solusinya kan kau udah tahu, aku kan bisa pasti gantiin si Hasanah. Oh alah Noe. Noe jangan gitu lah. Ya, Masa enggak. mau merebut Bukan job merebut, orang cuma aja? setidaknya kita tuh harus ada solusi. Ya solusinya ya aku lah Budi. Ya kan? alah. Daripada dia ngapain? Kenapa? Daripada dia ngapain? Iya dia kenapa sih? Biasanya dia nggak pernah. Aku takutnya dia lupa ini. Kalau sempet dia lupa kayak mana coba? Masa aku udah sendiri dibalas aja? ya tuh, ban angkotnya bocor ya. Enggak. Tapi aku kok heran ya, akhir-akhir ini aku nelfon itu kadang-kadang gak ada suaranya gitu loh. Sulit kali kayak gitu. BTW kok ada love itu. Iya, kamu masuk mau tahu aja. Nggak kan nampak Bud. Noe. Tapi tenang aja Budi. Oh, alah, kenapa? Kau tuh jangan marah-marah. Pagi-pagi tuh nggak boleh marah-marah. Karena kalau dia pun nggak datang, si Nur kan yang kemarin baru, tenang aja. Asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah baru datang. Dari mana aja nya Hasanah? Aku tadi tuh nunggu narasumber kita tuh di depan. Katanya udah deket sih, tapi kok belum nongol-nongol ya? Oh iya, narasumber kita ada. Iya. Hasanah sama Hasanah ya? Iya, Hasanah yang iya, ntar bawa? lagi dia nyampe. Pantes lah lama kali. Aku takutnya Hasanah itu lupa loh. Kalau udah Enggak Hasanah lupa lah, kayak mana? mungkin Masa aku lupa, sendiri? hari ini kita kan siaran. Kopi Biasa Pagi. nih Bud, kalau yang baru-baru nikah itu, biasanya alibinya tuh, aku nungguin narasumber, aku nungguin ini. Padahal dia Udah tuh Noe, jangan kau pancing-pancing Udah nggak si usah Budi. dibahas, nggak usah Iya. dibahas. Ya. Nanti para penggemar Hasanah ini menurun. Iya. Follower saya nanti menurun, vlog gitu. Tapi BTW Oke. nih, kali ini narasumber kita kalian tahu tidak? Enggak lah, kan itu Hasanah tadi yang mau aku bawa. tanya, tapi kau tanya duluan. Kau bilang duluan, apa itu? Hari ini narasumber kita tuh ahli di bidang teknologi. Oh iya? Iya, ini lagi gempur-gempurnya kan tentang teknologi kan. Jadi nanti kalian bisa tanya apa aja seputar IT. Wih, Oh, keren oke. kali kan. Berarti tadi pertanyaan aku seputar tentang handphone itu nggak bisa ada suara itu bisa juga ditanya. Oh iya, yang kau nelpon tadi. Itu nggak nanti ke situ, lagi Budi. tanya Suara aku aja. denger nggak sih? Putus-putus, padahal aku udah ngomong. Budi, handphone kau udah terlalu lama dah, udah harus diganti ya. Udah cocok diganti Jangan lagi kan. gitu Noe. Aku tuh pengennya ganti status dulu, jangan ganti handphone. Oh gitu, denger itu, dia pengen. Dengar. Tapi sebelum itu kita sapa dulu pemirsa yang ada di rumah Oke. ya. Halo pemirsa, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Ya, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, tetap bahagia ya. Bener banget, karena tentunya kita selalu hadir di setiap harinya dengan acara Kopi Pagi. Menghadirkan narasumber yang tiap hari itu semakin asik dan juga seru. Benar Bener sekali banget. dan dapat memberikan informasi kepada kita semua ya Hasanah Iya, ya. apalagi Oke. tema kita ini hari ini sangat luar biasa. Apa tema kita Hasanah? Mengulas pengetahuan dunia digital dan teknologi. Berarti nanti kita akan ulas, akan kupas habis ini Kupas terkait dengan tuntas digital dan pokoknya. teknologi. Bener banget, Oke. Budi. Ya pokoknya kalau yang ada di ujungnya itu nanti 6, berarti itu dalamnya isinya tuh 6. Udah kita kupas. Nggak percaya kalian. Manggis Budi. Lama kali kau ininya mikirnya. Iya, Oh ya, tanpa duku juga ya. Iya, bisa dikupas. Iya kan. Bawang juga ya. Wah, sekarang kan lagi iya. musim rambutan. Hasanah mas apa tadi pagi? Indomie ya Wah, kan. mie instan. Ya. Tapi sebelum itu ya kita langsung aja kita panggilkan narasumber kita yang iya. sangat luar biasa. Ada siapa Hasanah? Kali ini narasumber kita ada Muhammad Syafi'i yang biasa tuh dipanggil Bang Fai. Oke. Ya. Ini Bang Fai? Halo Bang Fai. Oke, halo brother. Sini
Aduh, banget ya, tangan Bu. dulu Bang. Aduh. Waduh, Sini, gimana? Bang. Aduh, ini Sedep kayaknya banget ya lihat Bang mirip Fai ya. penyanyi kayaknya. Iya. Ayo, siapa? Ayo. You know me so well, girl I love you. Iya. Girl, Ini pada masanya ya. Iya, pada masanya. Bang gimana Bang? Oh, iya. Udah nggak aktif lagi ya? Iya. Ini Fai Andika ya, bukan ya? Di Oh, bukan. boy band ya, di boy band nggak aktif lagi Bang. Barat. Oh, Barat. Barat. Barat Daya. Weli. Oh, Weli. Timur atau barat? Gimana Walah. ya? Memang agak-agak mirip ya. Gemes ya, ini apanya ya narasumber kita Narasumber hari ini ya. ya. Coba diulangi lagi Bang rambutnya dulu. Jadi kita sambung. Kita sambung. Iya, abang gini, kayak teringat kawan aku yang main drum itu. Oh iya. Oh iya, mirip. Mirip. Iya, ternyata. Cuman itu mirip. lebih kayak versi ekonomisnya bang. Bang, tadi nih tentunya temen aku tuh punya permasalahan dan nelpon aku tuh susah katanya. Jadi mungkin abang bisa bahas ya bang ya seputar permasalahan kami tadi ya bang ya. Oh, itu kemungkinan kalau menurut saya sih ya kurang memperhatikan jaringan di sekitar. Contoh nih di area kita sekitar nih, misalnya jaringan A yang bagus, tapi kita menggunakan jaringan B. Sementara jaringan B bagusnya di tempat lain. Oh gitu. Iya, kamu kayak gitu. Atau bisa juga memang handphone kita yang udah usang gitu. Handphone usang lah. Tapi nggak perlu khawatir, bentar lagi ada keluaran rilis terbaru Oh, iya. dari salah satu produk bagus. Wis. Wes, mantap. Tepuk tangan dong buat Bang Fai. Terima kasih sudah hadir di Kopi Pagi ya. Biar lebih enjoy lagi kita ngobrolnya duduk kali ya. Sambil boleh. duduk ya, boleh ya bang ya. Apa lagi Noe? Ada lagi. Boleh. Apa? Pakai handphone abang tadi? Oh, Masih bagus kayaknya. Bisa lah. ada aja ya Noe ya. Ya, iya kan. Budi, Aduh, ini udah nggak keterlaluan kayaknya nih ya. Iya, semua di pala. Aduh, pening. Udah Noe, lebih Udah, bagus balik, balik aja balik, lah ke sana ya. balik, Udah. Yuk, Bang, yuk, Bang, Kalung kita sinur dulu aja, baru Bang, nggak yuk, tuh? sini. Enggak, itu karunya udah karatan itu. Iya. Bang Fai, selamat datang di Ya. Kopi Pagi Iya. ya. Aduh. Nih, kali ini Bang Fai pengen minum apa nih? Karena sesuai tema sih, karena kopi pagi kayaknya asikan kopi kayaknya. Oke, Kopi siap. ya. Bang Fari gimana Fari. kopinya udah selesai? Oke, pakai gula apa enggak ini, Bang? Nggak usah. Enggak usah ya karena udah manis ya. Bukan, Jadi? saya suka menikmati pahitnya hidup. Oh. Cakep. Kepahitan hidup Suka ya. menikmati pahitnya Ya, hidup. less sugar ya. Baik, Oke, benar. silakan Bang Fari. Biasanya kita kalau di sini, Bang, sebelum on air itu ngopi dulu kita. Nah, Biar lebih enak ya, lebih Iya. segar lagi. oke. Dan untuk pemirsa ya boleh nih diambil makanannya, minumannya dan juga sarapannya nih kita sarapan Kasih, Bang. bareng ya karena tentunya nih Kopi Pagi selalu menghadirkan narasumber biar makin asik lagi ngobrolnya sambil makan dan juga Ngopi-ngopi ya. bener Oke, Bang. silakan. Bang Oh, Fai, oke. minum dulu. Bye. Aduh, ini enak banget, ini segar ya. Aduh, Luar biasa sekali. Nikmat banget ya Budi ya. Gimana Bang? Kira-kira ini kopinya berasal dari mana ini? Dari pohonnya kayaknya ya? Gampang gitu ya. Kayaknya dari kedai kelontong sebelah. Rupanya pesan ulang di sana. Refill ya, refill. Oke, hari ini kita senang banget ya Bang ya bisa kedatangan dari Bang Fai di Kopi Pagi. Nah, kita akan membahas seputar dengan tema kita, yakni mengulas pengetahuan dunia digital dan teknologi. Nah, tapi sebelumnya Bang tadi memang itu ya Bang ya, karena jaringan yang aku punya itu mungkin kurang bagus di sini gitu. Ada jaringan yang lebih bagus lagi itu ya? Ya bisa jadi. Atau kalau pengguna seluler, pengguna wifi mungkin wifi-nya yang nggak terkoneksi bisa juga Oh sih. gitu. Bener banget. Mungkin kamu jaringannya tuh belum stabil Benar, ya kan benar, Bang. benar. Nah, jadi saya harus ganti nih Bang, Ya ganti yang yang paling banyak di sini. perangkatnya bisa support ke jaringan yang paling tinggi sekarang ini, 5G. Aduh. 5G ya, itu yang lebih kenceng lagi tuh ya kan Iya. Bang. Aduh. Nah ini ngomong-ngomong nih Bang ya, kita kan membahas seputar mengulas pengetahuan dunia digital dan teknologi. Sebelum itu kita pengen tahu nih Bang, apa sih yang membuat Abang tuh tertarik di bidang teknologi nih Bang? Yang buat saya menarik ya, yang buat saya menarik untuk mengarah ke dunia teknologi dan informasi itu semenjak saya kuliah. Jadi saya waktu itu kuliah di salah satu universitas di Sumatera Utara. Saya mempelajari tentang IT. Kemudian dari situ saya mulai tertarik di dunia IT sehingga saya melamar ini agak panjang dikit Iya, bahasanya. nggak apa ya? apa-apa. Ini Kami acara suka yang Abang, panjang-panjang. Jadi setelah itu karena saya merasa kayaknya tertarik nih, saya mulai cinta sama apa yang saya Ambil pelajari gitu gitu, yang saya dapetin. Saya mulai
mencoba untuk melempar lamaran ke salah satu perusahaan. Itu kemarin alhamdulillah saya keterima di salah satu perusahaan retail yang ada di Medan ya. Pada saat itu saya keterima, saya lupa 2000 berapa itu, dan saya bekerja di sana. Semakin kesana saya semakin cinta dengan apa yang saya lakukan, sehingga inovasi-inovasi baru yang ada di otak saya itu makin muncul terus. Karena apa? Karena saya cinta sama apa yang saya lakukan. Emang kalau udah cinta itu sulit ya Bang? Nah, ya? itu dia. Tapi biasanya kalau kita itu di awal sebelum pemilihan jurusan ya, cintanya gitu. Nah, Abang setelah masuk ke prodi tersebut? Karena saya kebetulan dari sekolah menengah pertama, SMK, dan kuliah itu beda semua jalurnya. Oh gitu. SMK saya ke agamaan, SMP saya ke agamaan, SMK saya masuk otomotif. Dan setelah saya masuk otomotif, saya lihat kayaknya lamaran pekerjaan rata-rata menguasai ini semua di bidang komputer intinya. Nah, dari situ saya berpikiran kayaknya saya harus beralih nih dari zona nyaman saya harus beralih, harus tahu di dunia digital gitu. Makanya saya ambil kuliah yang jurusannya sesuai gitu ya Bang. Tapi kalau kita lihat ini Bang, kan IT itu kan tuh banyak ya Bang ya. Luas banget Bidang-bidangnya itu kan banyak. Itu ada apa aja Bang? Oh, banyak sih. Dari programmer sendiri itu ada front end programmer, back end programmer, full stack, ada juga kayak networking. Developer itu masuk ke Ya itu dari programmer tadi, front end developer, back end itu sama full stack. Ada juga teknisi maintenance, IT gitu, IT support, banyak lah gitu. Pokoknya banyak lah ya. Nah, banyak. yang Abang ambil ini spesialisasi apa? Oh, kalau saya sekarang ini saya pegang yang pertama itu di bidang networking. Networking include juga unit dari sebuah perangkat gitu, sama front end developer. Gitu. Pemrograman Ya. Di bagian front aku end tuh pernah developer. lihat teman aku ya Bang ya, yang orang IT tuh kayaknya hitungannya tuh angka semua, kayak apa ya, garis-garis kayak gitu. bener, itu nyusunnya gimana, tapi nanti begitu keluar jadi aplikasi gitu ya. Oke. Itu biasanya misalnya itu kayak landing page gitu. Kita anggaplah landing page yang paling sederhana itu biasanya tuh terdiri dari index, terdiri dari CSS, terdiri juga JavaScript. 3 itu yang paling penting tuh untuk ngebuat suatu program yang berbentuk web page gitu misalnya. Nah, itu sih yang kita coding di dalam itu. Itu dulu belajarnya ini nggak Bang? Agak rontok nggak rambutnya? Iya, Lumayan lumayan ini sih. udah kayak apa ya, profesor gitu ya kan? Justru karena itu juga rambut jadi nggak kelurus nih, jadi berantakan. Bisa aja nih ya Bang ini. Tapi di rumah ada sisir kan? Ada, cuman lebih ke sisir ini aja sih gini. Oh, sisir jari gitu. Siap. Tapi memang style dari Abang sendiri ya, Bang Fai sendiri tuh emang rambutnya seperti itu ya Bang ya? Seperti itu gimana nih? Seperti ini. Kenapa sana? Oke, balik lagi ya sana kira-kira. Kalau untuk ini sendiri Bang, kan sekarang ini makin zaman makin kesini tuh makin ada aja energi terbarukan ya kan Bang. Salah satunya adalah aplikasi-aplikasi, salah satunya juga ada media-media penjualan seperti di online-online gitu. Nah, dengan kemajuan seperti ini nih memungkinkan nggak sih pekerjaan kedepannya ini apakah tergantikan dengan dunia Sistem gitu ya? sistem Atau masih seperti apa? seperti ya balik lagi ke orang-orang gitu? Berarti relevan atau enggaknya gitu ya? Benar. Khususnya buat programmer ya, yang karena saya di programmer, menurut saya itu sangat relevan. Kenapa? Karena kan program-program yang saat ini ada itu kan diciptakan sendiri oleh manusia. Manusia benar. Cuma kan ada timbul pertanyaan, terus nanti kan di masa yang akan datang kan pekerjaan manusia itu bakalan tergantikan dengan robot gitu kan. Iya. Terus kita bakalan pusing dong, ntar aku kerja apa ya gitu kan. Apa aku harus jadi pengusaha gitu kan. Benar memang itu mungkin bakalan terjadi dan akan terjadi. Betul, dan bahkan saya setuju kalau pekerjaan saya Yang sendiri sekarang, programmer itu bisa dikerjakan oleh robot. Oke. Tapi porsinya robot itu kan repetitif gitu, ya kan? Porsinya repetitif. Contoh kayak pabrikan yang menggunakan robot untuk merakit ini dan itu kan sense of the art, intelligent atau desainnya, desain dari program tersebut itu kan pasti terbatas lah gitu. Pasti lebih dikuasai sama
manusia gitu. Karena yang buat robotnya juga manusianya ya. Iya, Dari segi dan kreativitasnya iya, gitu dan ya. saya juga itu kan terinspirasi dari filmnya apa itu ya? Skynex apa dari film Terminator itu kalau nggak salah. Dan saya paling kayaknya nggak setuju dengan itu. Karena menurut saya pencipta itu nggak akan penciptaan itu nggak akan lebih pintar daripada penciptanya. Penciptanya, Sama benar. kayak hal yang manusia. Manusia diciptakan Tuhan. Saya percaya Tuhan. Manusia diciptakan Tuhan dan manusia nggak akan bisa melampaui kepintaran dari penciptanya Tuhan gitu. Sama kayak robot gitu, mau gimana pun, mau siapapun yang menciptakan pasti akan lebih pintar penciptanya lah gitu. Jadi make sense aja gitu. Lebih kayak mana ya? Menurut saya itu masih relevan untuk kedepannya. Oke, baik. Nah, tapi mungkin yang di bawah mungkin bisa tergantikan begitu ya Bang ya. Tapi kalau bisa seorang jadi. IT pasti akan mengupgrade dirinya untuk bisa membuat hal seperti Nah, robot itu ya. Itu dia kan gimana ya, kalau mungkin aja nanti bakalan apa ya, terciptanya sebuah robot yang lebih pintar dari manusia pada sekarang ini di masa yang akan datang kan. Nah, di situ juga saya percaya nih, di masa yang akan datang level-level manusia itu bakal meningkat terus, kepintaran manusia tuh bakalan meningkat terus gitu. Jadi otomatis manusia itu akan jauh lebih pintar daripada AI yang diciptakan di masa yang akan datang nantinya gitu. Iya, karena kalau kita ngebahas AI juga ini seru banget ya. Yang lagi happening ya kan. Bener banget. Iya. Ngopi dulu lagi Oh, ya. boleh. Saya silakan haus ya Iya, Bang ya. kayak Panjang gitu banget. Hasana. Emang kalau orang IT itu memang sambil kerja, sambil ngopi, sambil ngobrol, sambil ngopi ya Bang ya. Nggak bisa Dari kalau segi- kerja sambil ngobrol, nggak bisa Nggak bisa ya. berantakan. Nah, dari segi pekerjaan sendiri nih biasanya kan kalau IT ini paling digemari dan digelutin di zaman sekarang karena bisa kerjanya itu di mana saja, bener nggak Iya. sih itu, Bang? Benar. Bener ya? Itu yang saya alami. Saya bisa kerja dari mana, yang penting 2 aja sih. 3, laptop, internet, dan kopi pastinya. Ya, karena begadang gitu ya, sampai begadang-begadang. Benar. Nah, terus kalau kita lihat perkembangannya sekarang begitu ya Bang ya, kan sangat pesat begitu ya. Kemudian seluruh karyawan juga pasti diwajibkan untuk bisa menggunakan alat dan teknologi. Nah, Harus melek harus teknologi. melek bener. teknologi. Wajib. Menurut saya itu wajib karena seiring dengan perkembangan zaman itu kan bakalan berkembang terus tuh masalah teknologi, jaringan. Ya kita tuh sebagai manusia kalau memang mau maju juga kita tuh harus ikutin kemajuan-kemajuan yang ada saat ini tuh. Contoh nih kayak jaringan. Dulunya kita pakai apa? 8G ya? Iya, 8G. Iya, kemudian 4G. 3G. 3G 3G dulu ya, 3G 3G dulu. baru 4G. Masa 2G iya dulu. di zamannya udah meningkat, jaringan udah ada 4G, ada 5G, kita terus-terusan pakai 8G, gimana dong Iya, rasanya? benar. Iya. Nah, Jadi itu. selalu ini ya, Iya. berkembang lagi. Oke, Hasana kita masih akan bahas lagi ya Bener ya, permasalahan tentunya IT masih ini. mengulas Pemirsa pengetahuan. jangan kemana-mana, pemirsa juga bisa bertanya seputar tentang IT, bisa menghubungi kita tentunya ya. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu, ini dia penampilan spesial dari Noe and Friends. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Di Kopi Kopi Pagi. Oke, masih bersama dengan Bang Fai, ya. Oke, Bang Fai. Nah, kalau kita lihat tadi kan bahwasannya banyak sekali ya manfaat daripada bidang IT ini. Nah, kadang-kadang kita selaku pengguna internet ini ya, Bang ya. Itu sering mengalami kayak kok lambat gitu ya. Iya, Kok loadingnya kok nggak lama stabil banget gitu kan ya. kayak gitu. Nah, itu kadang-kadang faktor-faktornya apa aja itu ya, Bang ya? Faktor-faktor yang pertama tuh bisa jadi faktor cuaca. Oke. Faktor alam itu kayak misal lagi ada hujan badai, angin iklim topan ya beliung berarti mungkin ya. ya, tsunami mungkin, nggak bercanda. Atau kayak lagi petir gitu, itu udah otomatis akan mengganggu jaringan internet, akan membuat lambat. Itu yang pertama. Yang kedua bisa jadi kuota kita tuh udah mau habis atau bahkan hampir habis gitu. Oke. Itu menurut saya bagus sih, kalau mau habis jaringannya dilemotin bagus. Mengingatkan kita untuk bayar gitu. Nah, itu Bayar. peringatan sebenarnya. Iya, peringatan. Berarti kayak peringatan gitu Iya, ya. kemudian Warning. di sisi perangkat itu bisa jadi karena perangkat yang kita gunakan itu udah usang gitu. Contoh kayak router, atau kalau kita menggunakan wifi itu router atau modem kita tuh udah kita pakai misalnya 10 tahun, udah lawas lah gitu. Itu akan berpengaruh juga
sama halnya kayak manusia kan, semakin tua dia semakin uzur kan, Iya. daya tahannya semakin lemah gitu ya. Begitu juga sama kayak gitu. Sama juga dengan jaringan Sama, internet sama, ya? sama. Oke. Ada pun yang lainnya misalnya kayak case, cookie atau history yang udah numpuk nih di handphone kita, itu biasanya khusus pengguna Android ya. Khusus buat teman-teman nih, khusus pengguna Android, kalau mengalami hal yang serupa bisa gimana? Merefresh ya? Merefresh, menghapus data-data cookie, history atau cache-nya gitu biar lebih ringan aja gitu. Kemudian apa lagi ya? Nggak memperhatikan ini sih, apa namanya? Area sama kayak hal yang kakak tadi kan, datang kan terlambat karena jaringan itu di telepon nggak diangkat. Itu biasanya tuh kayak misalnya kita pakai provider dari A itu SIM A itu hanya mampu kuatnya tuh di daerah tertentu aja, di daerah A, di daerah B aja. Sementara di daerah C itu nggak kuat, di daerah C itu cocoknya pakai provider yang lain gitu. Itu bisa jadi. Itu sih mungkin yang bisa faktor-faktor untuk solusinya gitu. Jadi intinya kita sebagai pengguna juga harus mengerti cara pemakaian Harus, seperti harus. apa ya, faktor-faktor yang mempengaruhi, jangan hanya make aja. Ya benar. Ini setahunya kita make. Tapi kalau di terus kota-kota nggak besar dirawat. sih seharusnya seluruh provider udah harus kuat di berbagai tempat ya Bang ya? Harusnya sih. Harusnya Iya sih kan? seperti itu. Nah. Bang, kalau misal nih, kita kan nggak tahu nih ya, ini kan abang selaku developer juga kan, pemrograman. Bisa nggak sih itu internet itu dipercepat ya tanpa menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu, itu bisa nggak sih koneksinya internetnya? Kalau tanpa menggunakan aplikasi sih kayaknya cukup dengan memaintenance perangkat kita, memperhatikan perangkat kita, memperhatikan kualitas-kualitas perangkat yang kita gunakan, memaintenance perangkat internet kayak router, modem, wifi itu kita sebaiknya dianjurkan untuk beberapa minggu sekali merubah password atau mengganti IP-nya. Karena IP itu kan bisa Alamatnya diganti. ya? Alamat IP-nya kita ganti, terus rajin-rajin meng-clear history cookie dan cache tadi, atau bisa juga kalau misalnya tab-tab, jangan buka tab terlalu banyak lah. Kalau buka tab-tab terlalu banyak, sebaiknya kalau misalnya kita sehari itu lebih sering berinteraksi dengan 3 aplikasi, ya udah yang 3 itu aja yang kita buka di tab untuk yang berjalan di latar belakang. Tab-tab yang lain sebaiknya di close aja kalau memang nggak dipakai lagi gitu. Karena tab-tab lain itu juga kalau aktif, walaupun di belakang layar itu tetap mengkonsumsi baterai, mengkonsumsi jaringan, itu bakalan bentrok. Menurunkan ini ya, Iya. kualitas Iya, daripada iya. handphone kita sendiri. Iya, benar, Oke. benar. Hasana, kita juga penasaran ini sama Bang Fai, kita akan lihat bagaimana keseharian daripada Bang Fai. Oke, langsung saja berikut kita saksikan. Wah, ini di ruangan pribadi nih Bang? Ya, ruangan pribadi. Oke, nah. Sip. Jadi kegiatannya ngapain aja nih Bang? Itu memulai pagi hari sih biasanya. Pagi hari, oh langsung pakai ini ya, earphone ya? Iya, iya. Jadi pagi-pagi udah langsung bekerja ya. Oke, ini biasanya Abang kalau di pagi itu ngawalinya itu dengan apa ya yang dibuka gitu? Yang pertama dibuka. Dari sistem kerjanya gitu. Oh, dari sistem kerja pertama yang saya buka biasanya laptop sih. Karena rutinitas sebelum tidur biasa tuh mencatat untuk Hal-hal yang bahan akan pagi dibahas gitu ya? akan dikerjakan di pagi hari, itu dicatat dulu. Jadi paginya udah nggak bingung, tinggal kerjain aja. Oke, selalu buat to-do list juga Bang ini ya. Tapi enaknya gini ya, kalau di perusahaan, ini swasta ya Bang ya? Ini Retail sendiri. Kebetulan ini saya udah pecah sendiri gitu. sekarang. Oh udah pecah sendiri, oke. Jadi lebih asik gitu ya. Iya, Bisa pakaian Luar juga biasa bisa casual sekali gitu. Iya, ya. benar-benar. Kita beri Nggak tepuk tergantung dengan pakaian tangan. kerja Ini gitu. luar biasa sekali ya. Pokoknya kalau pemrograman ini jadi idolanya para anak-anak zaman sekarang ya. Karena kerjanya fleksibel katanya ya Bang. Kalau mau kerja itu bisa di mana saja gitu ya. Iya, iya. Itu Dan luar nggak biasa kenal sekali. waktu juga Nggak sih. kenal waktu juga ya. Ngejar target lebih tepatnya. Iya. Yang penting seluruh kerjaan siap gitu ya. Seluruh kerjaan siap. Sesuai dengan jadwalnya. Nah Oke. Budi, ini aku nggak bawa satu teman aja nih. Oh, ada lagi? Ada lagi nih. Kok banyak banget sih teman Hasana? Iya, pokoknya hari ini kita membahas seputar IT dan juga teknologi. Jadi pemirsa dan juga Budi boleh tanya apa aja. Noe dan Friends juga boleh nih tanya apa aja seputar tema pembahasan kita sangat luar biasa. Oke, siap. Penasaran? Penasaran dong, ada Ya siapa langsung lagi saja nih? kita panggil Bang Tengku Muhammad Aulia Akbar. Oke, ini
panggilannya Bang Aulia nih? Iya nih Oh, Bang Aulia. Tapi ini bukan wakil wali kota kan? Bukan. Beda. Beda ya? Silakan Oke, bergabung, silakan Bang duduk Bang Aulia. Aulia. Wah, Bang Aulia minum kopi? Boleh. Boleh ya? Oke. Oke, Gimana Bang Bang boleh Fahri? bergeser ke sini, Bang? Kopinya udah siap untuk Bang Aulia. Pakai gula nggak ini Bang? Boleh. Boleh pakai gula. Let's Tapi sugar. sedikit. Oke, Bang Fahri. Ah. Bang Aulia gimana nih kabarnya, sehat kan? Alhamdulillah sehat. Iya. Bang Fai mau di refill lagi? Mau ditambah lagi? Minumnya? Oh, nggak usah. Nggak usah ya? Karena kalau di refill kita kena cas. Ntar kembung kalau kebanyakan. Makin nggak jadi ya kan? Oke, silakan Bang Aulia diminum. Sini ya. Iya, oke. Aduh, ini seger banget lagi nih ya. Gimana Bang Aulia? Kopinya enak? Enak? Pas gulanya. Pas gulanya. Pas gulanya, ini luar biasa sekali nih. Tadi kita sudah membahas sama Bang Fai seputar teknologi nih ya. Iya. Kalau Bang Aulia ini sebagai sendiri- apa ini, Iya, Aulia? ini Bang Aulia backgroundnya seperti apa? Kesana. Apakah sekarang sama-sama ini, Bang Fai juga? Lebih ke manajer tim. Manajer Manajer tim ya tim. dalam sebuah E-sport. ini Sebuah e-sport. Dia di bidang game. di bidang game. Nah, ini nih kaitannya ini IT dengan game. Game, ya, Ini gimana nih, Bang Aulia? Bang Pai. Oh ya, Bang Fai maksud saya. Nggak konsen ya, Budi ya. Nggak Ya, konsen Bang Fai. Budi ya. Ini kalau di pemrogramer ya, Ah. itu kalau di games itu bagian apa itu? Di mananya? Di game Tadi kan bidangnya banyak. Kayaknya bidangnya itu banyak. kalau gamers ya usernya. Oh, usernya. ya. Kami lebih ke penikmat aja sih. Penikmat dari hasil kami lah. Iya. Hasil nggak tidur kami gitu bisa dibilang. Mantap. Kami Udah yang lama? nggak tidur, mereka yang menggunakan dan mereka yang mendapatkan uang dari hasil Oke, bermain tapi game. kan waktu pas buat gamenya kan dapat cuan juga. Oh, pasti. Udah lama Bang sebagai manajer di salah satu Kalau e-sport? manajer itu bermula 2018. Tapi kalau main game itu dari 2007 sebenarnya. Dari 2007 udah main game. Udah Itu main semua game dimainin, Bang. Jadi bangun tidur langsung main game gitu atau gimana? Enggak sih, dulu itu mainnya tengah malam. Oke. Curi-curi waktu kan. Pergi sama abang, nginep di warnet, nanti jam 5:30 pagi pulang gitu. Oke. Dan kita informasikan juga ini adalah game online ya, Bang ya? Game online. Oke, Bukan Candy Crush kan, Bang? Saya mau bilang bukan Gojek kan. Masih di komputer tuh warnet. Oke, itu tahun 2006 berarti awal mulanya lah ya. 2007. 2007. Siap. Kemudian jadi manajer di salah satu ini ya. E-sport di Kota Medan ya. Oke. Ini gimana awal mulanya karena terpilihnya seperti apa nih? Awalnya itu karena saya kan sering main game nih. Jadi ada kenal teman di salah satu game. Kebetulan dia berduit. Di 2018 itu mulailah naik industri e-sport ini. Jadi kebetulan waktu itu di salah satu game dia nanya nih, gimana kok kita buat e-sport aja katanya. Tolonglah cari pemainnya katanya. Oke. Ditanya, kamu masih bisa main nggak? Waduh, sebenarnya udah nggak bisa nih. Ya udahlah, coba saya bentuk tim itu waktu itu. Bermula dari 2 tim yang kuat di Medan, saya gabungin. Karena mereka belum dapat gaji, ayo sama aku aja biar digaji. Ya udah, waktu itu mereka mau. 6 bulan berjalan kita kebetulan alhamdulillah mewakili Kota Medan untuk Piala Presiden. Oh, Waktu itu 2019. Piala Presiden itu game apa, Bang? Mobile Legend. Mobile Legend. Nah, selain daripada Mobile Legend ini game yang sering dimainkan apa aja? PUBG Mobile sama Call of Duty. Hmm? 2018 ke bawah itu Point Blank. Point Blank. Nah, Masih zaman warnet. Derby ya. oke, masuk di 2019 inilah ya Mobile Legend ya. Oke, nah. Nah dulu kita kilas balik nih Bang, apa nggak dimarahin orang tua nih? Malam pulangnya pagi gitu. Awalnya dimarahi, stop dimarahi itu ketika 2015 akhir kalau nggak salah. Itu waktu itu ada achievement juara 1 di Kota Medan untuk game Point Blank. Nah, di situ mungkin udah mulai dia capek marah kan. Ya udahlah biarkan aja, udah bisa cari duit sendiri gitu. Oke. Karena di 2000 tarik lagi ke belakang di 2013 itu saya mikir, ini gimana caranya biar saya main game tapi nggak ngeluarin duit. Oke. Salah satu caranya waktu itu saya mainkan ID teman, akunnya teman itu saya maini, nanti dia bayar saya gitu. Oh, gitu. Salah satu caranya itu. Jadi kayak joki kesannya ya. Iya, mainin punya orang akhirnya bisa naik level gitu ya, naik level, kemudian ya itu dapat dari situ honornya Hasanah. Nah, selain daripada itu yang bisa menghasilkan cuan gitu nah. Itu selain ngejoki gitu. Selain ngejoki itu ya kita dari turnamen, Oke, dapat turnamen. duit sama digaji sama oleh sponsorship kami.
Sebenarnya itu 3 aja untuk saat ini. Oh gitu. Nah, tapi sekarang yang sangat booming gitu ya Bang ya. Untuk game-game apakah masih Mobile Legends, masih PUBG atau ada game baru lagi? Sebenarnya masih Mobile Legends karena Mobile Legends ini dia selalu ngeluarin inovasi. Oke. Di setiap update di 3 bulan sekali itu mereka keluar Ada inovasi. upgrade-nya ya? Jadi semua pemain-pemain, semua atlet itu belajar lagi, ngulas lagi game itu. Jadi nggak mati di situ aja gamenya. Mereka belajar terus belajar. Oke. Nah, Udah gitu kemudian kan itu ada game-gamenya itu- senjata-senjatanya itu nah. Nggak, dia lebih ke hero sebenarnya. Oke, hero. Nah, itu Kalau- beli atau gimana itu? Atau Kalau harus menangin dulu dalam satu Nah, pertempuran? ini sebenarnya gitu? yang harus orang tahu. Kalau Mobile Legends itu dia nggak game pay to win bahasanya. Oke. Kalau Mobile Legends ini dia ada mode adilnya namanya mode rank. Itu kita tanpa mengeluarkan duit sebenarnya bisa jago juga. Oh gitu. Beda dengan game lain. Hmm. Kalau kayak game Point Blank itu kan dia kita beli senjata, baru kita bisa berperang kan. Bisa main, Kalau di Mobile Legends enggak. Hero-nya itu ya? Ya hero-nya kita bisa dapat secara gratis. Dan hero-nya itu juga bisa dijual? ID-nya yang bisa. Oh, dijual. ID-nya Kalau yang hero-nya dijual. nggak bisa. Oh gitu. Oke, sepertinya Iya. kita harus berguru nih. Bener, karena saya Sama bukan Bang pemain Ulia ya. game. Nah, kalau pengalaman sendiri nih Bang, untuk kegiatan-kegiatan emang selaku manajer ya di e-sport itu, apakah anggota-anggota tuh ada kegiatan rutin yang dilatih atau dibina seperti itu Bang? Kalau kegiatan rutin itu sebenarnya mereka ada scrim bahasanya itu lebih ke latihan. Itu kita Ada latihannya juga ya? Ada. Tapi kita Pelatihan ambil ya? rutinnya itu misalnya eventnya di bulan 18 Oktober misalnya. 2 minggu sebelumnya itu kita ada buat jadwal agak padat tuh. Misalnya seminggu 4 kali. Tapi kalau lagi nggak ada event ya kita longgar aja. Mereka mau pulang boleh. Kebetulan kita ada game house-nya juga. Oh gitu. Jadi di tempat itu mereka ngumpul, latihan, makan di tanggung. Situ nginep di Asik situ. ya? Kalau di Medan sendiri di mana gesusnya Bang? Kita di Johor sekarang. Oke. Sekarang di Itu Johor. dia. Boleh gabung nggak bang? Boleh bang. Abang main game juga nggak bang? Dulu saya Bang main Fai? game juga di zamannya Point Blank itu. Heeh. Cuman bedanya sama dia udah berpikir untuk gimana sih main game supaya mendapatkan uang. Saya kebalikannya, gimana cara dapetin uang mama untuk main game di warnet pada saat itu. Kebalik dia Bang. ya, Kebalik, selanjutnya. kebalik. Iya. Tapi akhirnya bisa buat game juga ya. Pakai tim tapi. Pakai tim. Nah, oke. Hasanah, apalagi yang bisa kita ini? Nah ini tentunya kan sangat menarik ya Bang. Kita ke Bang Fai sendiri. Abang melihat nih perkembangan zaman seperti ini kan tentunya para orang tua dulunya ya mungkin marahin anaknya karena main game terus. Kali ini kan kebalik nih Bang. Iya. Malah dari main game ini bisa dapat uang, cuan gitu. Ini gimana nih Bang Fai? Ya gimana ya bilangnya. Saya juga nggak tahu soalnya di sekeliling saya juga orang-orangnya bukan para gamer. Cuma saya penikmat game juga sih. Oke. Cuman bedanya ya saya juga menghabiskan uang kayak top up cash ya di Mobile Legends-nya itu. Oke. Saya menghabiskan uang untuk ke situ kalau udah otaknya tuh udah penat ngoding gitu. Saya bermain game gitu. Tapi Pernah solo. dapat project nggak sih bang? Bermain Untuk game. pemrograman Khusus, iya. buat game gitu. Kalau buat game sejauh ini belum sih. Oke. Nah, mungkin pemirsa-pemirsa yang ada di rumah ya. Oke, membuat inovasi ya. Iya, mau join sama kita buat proyekan sebuah game bisa. Caranya seperti apa Bang Fai? Tapi untuk sekarang ini pemerintah lumayan support sih untuk game. Karena ada Seperti kayak di Piala Presiden lomba-lombanya itu ya. ada game baru yang asli buatan Indonesia itu memang ditampilkan di situ, dipertandingkan dengan prize pool yang gede juga. Oke. Jadi memang pemerintah sih udah dukung. Tinggal kitanya aja nih kayak abang ini programmer kan. Mungkin bisa berinovasi lebih bagus lagi. Oke, nah untuk komunitas gamenya sendiri bang, itu seberapa besar dan seberapa kuat? Kalau komunitas yang muncul ke permukaan itu sebenarnya ada banyak, banget. Karena saya juga pernah dengar ini dari teman-teman kan lagi pas push rank gitu kan rupanya bisa kenalan dari situ, dapat jodoh dari situ. Itu gimana ceritanya itu bang? Sebenarnya itu balik ke gamenya lagi sih. Dia ada ruang obrolan yang santai, bisa lebih mudah jumpa di situ. Ada voice chatnya juga, kayak Mobile Legends itu kan ada voice chat. Jumpa di situ, ngobrol di situ, pacaran di situ juga bisa sebenarnya. Gitu. Iya. Jadi sambil main game bisa sambil ini ya. Bisa. Aduh. Ternyata semakin ini Semakin teknologi berkembang. semakin menjadi-jadi. Benar. Makin keren gitu loh. Kita aja nggak kepikiran zaman dulu ya main game, taunya apa aja dulu. Kita masih belajar aja ya kan. Kita kan anak baik ya Budi. Masih main kasti. Makin kasih ya, bukan main berbi-berbian. Oke, balik lagi nih ke Bang Aulia. Nah, Bang Aulia, nah untuk memanage seluruh apa ya tim itu tuh gimana sih caranya biar supaya game itu tetap banyak penikmatnya gitu? Apa strategi yang Timnya dibuat atau gitu? gamenya?
lebih ke strategi daripada tim sih? Kalau tim sebenarnya saya lebih memakai pendekatan gimana saya bisa dekat sama dia tapi dia tidak menjengkali saya Oh bahasanya. gitu, baik. Jadi hampir setiap minggu itu ya saya kadang ke GH ngobrol apa kendala sama pemain, apa permasalahannya, ya saling tukar pikiran aja sih. Sharing-sharing. Apa kita masih punya satu visi? Kalau masih punya satu visi ya kita jalan bareng. Tapi kalau enggak itu pemainnya biasanya saya kesampingkan dulu, saya ganti yang baru gitu. Oh gitu. Nah, Untuk kegiatan ini sendiri, apakah ada agenda tahunan yang merupakan event terbesar yang harus diikuti nih setiap atlet yang di Kalau ini? event target kami, e-sport kami itu dia per setahun itu ada sekitar 2 kali. Ditambah Piala Presiden tuh ada sekali, berarti dalam setahun itu ada 4 event Oke. besar yang jadi target. oke, ada 4 ya Bang ya? Ada 4. Itu apa aja itu Bang? Piala Presiden, ada namanya itu dari Mobile Legends langsung di tier 2, itu ada 3. Oke. Itu jadi banyak ya. beragam ya Hasana ya. Nah, ini nih Luar kadang-kadang biasa. yang membuat para gamers itu semakin semangat gitu ya. Iya. Karena. Oke, Banyak Bang Aulia, nah apa sih sebenarnya kendala yang dihadapi para gamers dalam bermain gitu? Nah, termasuk mungkin jaringan yang lambat, yang tidak stabil gitu. Itu biasanya kami di tempat event kan ramai orang tuh. Biasanya jaringan pemain itu suka pingnya naik, bahasanya dia ping. Jaringannya itu suka naik. Itu aja sebenarnya, tapi kalau di game house kami itu kebetulan jaringannya udah oke sih. Kendalanya kalau kami ada event di offline gitu, misalnya kayak kemarin ada event di Carrefour. Itu jaringannya parah tuh naik. Nah, itu jadi gimana itu Iya, menyiasatinya seperti agar apa? supaya bisa tetap menang? Kami coba ganti dengan provider lain sih. Oke, gitu ya biasanya. Kami minta pause sama panitia, kami ganti provider lain. Oke, dan itu diizinkan biasa dalam. Diizinkan, cuman kan terkesan Bertanding. repot ya. Oh, gitu. Jadi ini ya ngulur waktu juga Iya. ya, Bang, ya. Kendala lah. Oke, biasa nah juga itu. Ini kalau Bang Fai sendiri nih untuk sekarang, apakah ada inovasi nih yang pengen dibuat? Kalau inovasi yang pengen dibuat sekarang ini kayaknya belum ada sih. Belum ada yang Belum ada. terpikir ya. Cuma kalau terkait kendala abang tadi, kenapa jaringan ini lemot? Karena jaringan itu lemot, itu karena provider solusinya sebenarnya. Karena biasanya itu kayak router yang memancarkan wifi itu terlalu banyak penggunanya gitu. Ibarat ember yang diisi air, air itu internet. Terlalu banyak yang ngambil airnya itu bahkan bakalan sedikit gitu. Oke. Nah, Jadi tapi ada- ini fakta atau mitos ini, Bang? Orang main game ya itu nggak suka di telepon manual. Bener gak sih? Apalagi Mitos tuh, kalau Bang, boleh nih. apalagi diberikan kalau dia nggak jawabannya. pakai wifi kan, cuman menggunakan data seluler tuh, apalagi posisi kalah bisa dibanting gitu. Oh iya. Itu langsung nge-lag atau gimana? Langsung ngelik dia nge-freeze, hero-nya tuh nggak akan jalan sama sekali. Oh, itu sangat mempengaruhi ya berarti ya. Baik. Itu biar supaya stabil lagi tuh gimana itu caranya? Reject. Oh, di reject langsung. Makanya diangkat. Jadi lebih Iya, bagus teleponnya itu via media sosial gitu ya, kayak via WhatsApp dan Jangan sebagainya ditelepon gitu. Jangan ditelepon aja udah. Oke. Itu Nah, Bapak. di belakang udah berisik banget Hasana. Kayaknya ada yang mau nanya kali Iya, ini ya. Katanya si Noe pengen nanya sih, boleh Iya, nggak sih ke silakan, siapa Noe. nih Dari Noe? tadi kayaknya mau nanya kali, mau nanya gitu. Mau nanya mungkin buat Bang Aulia ya, Bang Aulia. Abang kan seorang gamers ya. Apa yang abang main ya? Budi. Ternyata Bang Aulia ini juga personil dari Noe and Friends. Oh iya. Dia dress code-nya sama. Oh iya, hitam-hitam ya. Iya. Abang Aku kok pikir kabur, tadi mau Bang? takjiah gitu. Tim kami ini keras loh. Kabel aman bang? Hah? Kabel aman? Aman. Mau dicopot. Ya, mau nanya nih Bang sama Bang. Kemarin kan Abang bilang dari mulai tahun 2007 Abang mulai game ya. Terus itu kan biasanya kan games itu kan nggak semuanya orang tua ya kan yang menganggap itu tuh positif gitu kan. Malah ada yang nganggap jangan main game ya gitu. Nah gimana cara Abang ya ini karena kan banyak nih buat yang baru-baru mau mulai jadi gamers banyak kendalanya itu sama orang tua misalnya gitu. Gimana solusi Abang ya untuk mengarahkan ke orang tuanya tuh games itu ada ternyata cuannya atau gimana gitu Bang. Oke, nah mungkin khusus untuk Positifnya, para iya. orang tua ya ini. Orang tua. Jadi nggak selamanya games itu ini ya
Merusak, negatif gitu, nah merusak merusak anak gitu. Nah, tapi gitu. bisa juga menguji imajinasi, Kreativitas kecerdasan juga, dan juga heeh. bisa menghasilkan cuan. Itu gimana itu, Bang? Kalau untuk sekarang ini sebenarnya udah terjawab sih dari pemerintah melalui ESI. Oke. ESI Kota Medan, ESI daerah, itu semua ada mereka punya job desk itu ke daerah-daerah untuk menginformasikan lah ke non gamers ini seperti orang tua, yang ya pokoknya non gamers lah untuk diinfokan bahwasanya gamenya begini loh, ini game ini seperti ini. Udah tertata rapi semua sekarang, udah seperti atlet e-sport lah. Maksudnya atlet olahraga. Kita gamers ini sekarang udah 11-12 dengan atlet seperti bola itu udah 11-12. Oke. Kita udah ada e-sport yang menaungi, udah ada gaji di situ, udah dikontrak juga. Nah, jadi tergantung si pemain ini, dan si pemain ini gimana caranya untuk memberitahu ke orang tuanya supaya ini loh game ini sekarang seperti ini gitu. Oke, Nah, menurut saya pribadi itu caranya sebenarnya pemerintah itu rutin membuat seminar ke daerah-daerah, undang orang tua. Seperti sosialisasi ya. Iya Bang? betul, sosialisasi. Undang orang yang berkompeten untuk menjelaskan ke orang-orang non gamers ini bahwasanya game ini sekarang udah seperti ini. Oke gitu. Nah, Kalau itu dulu Noe. kalau dulu kita termasuk di industri IT. Kalau sekarang nih 2020 ke atas kita punya industri e-sport sendiri. Oh gitu. Udah terpisah Berarti ya. ada yang menaungi sendiri gitu ya. Oke. Oke, Ini itu Noe. menarik Sudah sekali terjawab ya. Noe? Iya, Kita terima kasih Bang boleh Ola, tanya ya. nggak? Boleh tanya nggak? Noe, Satu. silahkan. Boleh, silakan. Nah, abang sendiri sebagai seorang gamers ya, ada nggak batasan untuk bermain di tiap harinya? Misalnya nih nggak boleh lewat dari batas sekian jam, karena kan terlalu banyak itu kan dapat merusak gitu, baik itu Menurunkan otak, daya tahan tubuh iya, juga. psikolog, daya tahan tubuh, mata, semua banyak yang dirusak tuh kalau bisa terlalu berlebihan. Ada nggak batasan untuk abang sendiri? Kalau saya itu dulu, jadi gini, game ini sebenarnya kalau kita masuk ke yang joki tadi untuk dapat duit itu, semakin lama kita main sebenarnya semakin cuan. Jadi karena kemarin tuh saya senang kali kan dapat duit banyak, bisa 14 jam dalam sehari. Oke, 14 Mana- jam. Luar ya. biasa ya. Jadi waktu itu karena udah mulai nggak enak nih badan kan, Heeh. jadi saya batasin itu di 8 jam sehari. Wih, 8 jam itu Kayak gede jam loh. kerja ya. Jam kerja ya? Jam Setengah hari ya. Dari misalnya jam 8 pagi sampai jam 8 jam itu malam. udah termasuk lah kita mandi di situ, udah kita makan apa segala macam. Beda lembur tuh ngobrol. bang ya? Beda. Beda. Pokoknya dia semakin kita pengen jago dan semakin pengen cuan, sebenarnya lebih lama lebih bagus, tapi tidak bagus untuk kesehatan. Gitu. Nah, Kalau saran saya itu maksimal kali sehari kalau kita udah mulai masuk di industri e-sport, itu 6 jam udah cukup sehari, udah lebih dari cukup. oh gitu. 6 jam sehari. Nah, Oke. 6 jam. Luar biasa juga ya. Lama juga ya Hasan ya. Iya, tak kirain tadi sejam 2 jam. Iya, saya gitu pikir ya. tadi juga Ternyata sampai udah 2 jam, menjadi supaya sampai 6 jam. profesi pekerjaan Kalau tetap untuk kita ya. fun-fun aja sejam 2 jam bisa sih, tapi kalau udah untuk ke profesi Menjadi mata. 6 jam itu udah. Abang ini kejar target dia. Ya kan, Mbak? Kejar Siap, target siap, buat siap, siap. perusahaan. Oke, baik. Nah, kita masih akan lanjutkan lagi perbincangan bersama dengan Bang Bang Fai Aulia dan dan juga juga, Bang Bang Fai, tapi kita akan break sejenak. Kita saksikan dulu, ini dia penampilan spesial dari, Dari Noe and Friends. Friends. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Kopi Pagi. Ya, masih bersama dengan Bang Aulia dan juga Bang Fai membahas seputar mengulas pengetahuan dunia digital dan juga teknologi. Dan untuk pemirsa yang pengen tanya-tanya boleh banget langsung hubungin kita di berapa, Budi? Di 081161000386. Sekali lagi saya ulangi, bagi pemirsa yang ingin bertanya nih seputar dengan dunia IT dan gamers, pemirsa bisa hubungi kita di 081161000386 ya. Oke, Bang Aulia, ini kalau di game itu kan biasanya kan ada level tertinggi dan terendahnya gitu ya. Dan kalau main itu biasanya antara yang selevel biar supaya bisa setara gitu Setara, kekuatannya kan gitu. Nah, untuk level dari bawah sampai tertinggi itu ada apa aja, Bang? Kalau di Mobile Legends itu ada warrior, Oke, warrior. ada elite, War. bukan. Warrior. Warrior, Terus? elite, Elite, ada master, Master, grandmaster, Grandmaster, epic, Epic, legend, Legend, mythic, Mythic, mythic honor, Kopling ada nggak? Ada Mythic, ada Kopling. mythic, terus? mythic honor, mythic glory,
ada Mythic Immortal. Ada 10 ya, Ada berarti 10 ya. tingkatan. Ya. Paling tinggi apa tadi? Mythic Immortal. Immortal. Dan itu semua udah rata-rata seperti itu? Enggak sih, itu level yang udah lumayan sulit lah. Oke. Kalau Abang biasanya- sendiri Abang sendiri main udah di di level level mana? mana? Dimulai dari 2022 tuh udah mulai nggak sanggup sih ke sana karena Makin ngeri saya ya? kan udah ada fokus ke manajer, udah jarang main kan. Jadi udah mulai menurun lah. Oh, gitu. Nah, kalau kita yang tadinya aktif kemudian kurang aktif dalam bermain game, itu apakah menurun atau hero-nya nggak bisa digunakan lagi atau gimana? Ya, kendalanya Kalau kita semakin kita jarang main itu biasanya performa kan makin turun. Oke. Sedangkan game itu dia update. Karena setelah update itu biasanya ada penyesuaian patch dia. Hmm. Nah, di penyesuaian patch itu kita yang nggak main yang harusnya belajar kan jadi nggak main tuh. Jadi ketinggalan sama yang lain. Nah, jadi performa kita makin turun. Oke. Nah, pemirsa juga penasaran nih terkait dengan kegiatan dari Bang Aulia. Kita saksikan ini dia cuplikan dari kegiatan Bang Aulia. Oke, ini pada saat kapan ini, Bang? nih Bang Aulia? Ini di Heroes Cup eventnya Pak Bobby. Oh, di Medan ya. Main ya? Bobby Aulia ya, sama ya. Ini ada beberapa achievement juga Oke, nah ini main ini? di Carrefour. Oh, di salah satu Ini mall lagi yang ada main, di Kota ya. Medan ya, Bang ya? Oke, nah... Ini kebetulan kita kemarin mewakili Medan ke Jogja. Oh, Oh, ada juga ya? Ada Sampai baru keluar kota. Oke, keren banget. dua bulan yang lalu. Ya. Oke, ada Untuk lagi? Nah, ini suasananya di mall waktu di Jogja. ini waktu di Jogja. Ya. Oke, push rank. Enggak, udah turnamen ya. Udah turnamen. Oke, itu hero-nya harus sama ya? Atau bukan hero ya, levelnya harus sama ya? Enggak Enggak juga sih. Enggak. Itu minimal berapa di bawah atau berapa di atas? Enggak gitu? ada. Oh, enggak ada. Nah, ini yang kita Piala Presiden waktu di Palembang. Ini dapat juara berapa, Bang? Juara 1 dan mewakili Kota Medan. Waktu itu. Keren. Keren. Ini itu biasanya per tim gitu ya, Bang ya? Iya, per Satu tim Ini ada berapa kebetulan orang itu, Bang? Ada 5 orang. Ada 5 orang. Oke, keren banget. Kalau dalam turnamen gitu ada nggak batasan-batasan yang bisa digunakan gitu? Dari Untuk sisi hero-heronya mungkin. semua. Heeh. Dia misalnya turnamennya dimulai hari ini. Heeh. Misalnya ada hero yang baru keluar 6 hari lalu, itu nggak boleh digunain. Oh gitu. Gitu. Itu aja batasannya. Selebihnya nggak ada batasan. Oke, terima Tangan dong kasih buat nih, luar Bang biasa Aulia. sekali ya. Jadi juara 1 kemarin Piala Presiden ya yang di Iya. Itu hadiahnya berapa itu kemarin? Iya, kalau boleh tahu tuh Kalau boleh tahu. kalau menang Di itu tahun berapaan itu sih, Bang? Ini mungkin menarik antusias Iya, juga pemirsa di benar, rumah benar. gitu ya. Itu waktu itu di tahun itu 25 juta. 25 juta. Oke. Oke. Nah, biasa dengan dana seperti itu kembali ke Nah, kalau di industri e-sport ini komunitas atau gimana? itu kan sebenarnya e-sport kami itu kan udah PT. Nah, jadi nanti di PT Berarti udah salah satu perusahaan gitu ya? iya jatuhnya. Oke. Karena udah masuk ke industri kan. Jadi dananya itu masuk ke rekening PT nanti dipotong pajak. Oh gitu. Berarti atas nama PT begitu ya? Setelah itu barulah dibagikan merata ke pemain. Oke. Itu kemarin ada berapa Timnya? yang timnya yang main? Satu tim ada berapa orang? Satu tim 5 orang. 5 orang. Dari Medan sendiri mengirim berapa tim? Waktu itu grand finalnya di Palembang itu ada 64. Dari Medan kalau nggak salah saya ada 10 tim. Ada 10 tim. Tapi yang mampu berangkat waktu itu cuma 4 tim setahu saya. 4 tim. Karena nggak dibiayain kan ke Palembang. Biaya sendiri. Biaya sendiri. Kebetulan kemarin e-sport kami yang biayain tiket pesawat, hotel di-handle sama e-sport. Padahal kalau kita bilang itu kan udah online ya. Jadi di rumah sendiri pun bisa main gitu ya. Iya, Kenapa waktu nggak itu gitu? penyisiannya ada sekitar 1000 sekian tim. Kita lolos di 64 terbaik untuk berangkat ke Palembang. Oh, 64 terbaik itu harus berangkat ke Palembang. Wajib gitu. berarti ya. di awal boleh secara online, Boleh. tapi pas sudah masuk final lah intinya ya seperti Iya. itu ya, itu harus didatang Di ke lokasi. 64 di Palembang itu kita disaring untuk satu terbaik berangkat ke Jakarta. Gitu. Keren banget. keren. Tepuk tangan sekali lagi dong. Nah, jadi untuk para orang tua nih di zaman sekarang jangan lagi dimarahin anaknya ya kalau main game. Justru nih kalau memang benar-benar bisa membuat bangga, ini salah satunya ada Bang Aulia ya, bahwasanya memperebutkan Piala Presiden loh. Ini Benar, bukan benar, main-main benar. gitu loh. Oke, aku beralih ke Bang Fai ya, Hasana ya. Bang Fai, ini kan kita kalau lihat ya perkembangan IT kan makin kemarin ini pokoknya makin pesat. Ada aja perkembangannya begitu ya. Nah, dan salah satunya adalah produk AI itu. Nah, menurut Abang Robot sendiri AI ini ya? gimana nih produk AI ini? Produk AI itu
sama kayak yang kita bahas tadi, gitu kan. AI itu kan dibuat oleh manusia, Iya. kan. Program seluruh program itu dibuat oleh manusia, gitu. Termasuk AI itu sendiri. Jadi di kedepannya sudah pasti manusia itu lebih daripada AI, gitu. Oke. Udah pasti jauh lebih pintar daripada AI yang dibuatnya, gitu. Oke. Tapi kan itu kalau kita lihat pasti yang memiliki kompetensi di bidang itu. Nah, sedangkan yang di bawah ini yang pekerja bawah itu kan ibaratnya pekerjaannya bisa digantikan dengan AI-nya gitu. Benar sekali. Mungkin dia bisa untuk gimana ya, AI ini kan juga membantu kita dalam bekerja kan. Benar. Mungkin dia bisa kalau nggak bisa membuat AI, seenggaknya mereka bisa memanfaatkan AI untuk menghasilkan uang. Ah, itu yang paling penting. Ada nih, karena kan ada istilah nanti bakal menjadi bumerang nih bagi manusia sendiri, bagi yang penciptanya itu gimana nih statement menurut abang? Saya terus terang nggak percaya dengan hal itu. Nggak percaya ya? Nggak percaya. Itu persepsinya dari Bang Persepsi. Fai gitu Iya. ya. Karena tentunya kalau kita berkaca nih ya dengan negara-negara yang pesat seperti itu ya, itu kan jadi bumerang nih bagi para penciptanya sendiri katanya seperti itu. Tuh. Kalau menurut saya jadi bumerang untuk pencipta AI itu sendiri hanya ada di film menurut saya. Kalau di nyatanya yang pasti AI itu dibuat oleh manusia dan sifat AI itu dia repetitif. Oke. Misal kayak pabrikan membuat robot untuk menciptakan produk-produk ini itu gitu kan. Karena sifatnya repetitif, dia si robot tadi tuh punya porsinya sendiri gitu, punya porsinya masing-masing dan biasanya itu terus tuh yang diulang. Nggak akan bisa mempunyai Berkembang inovasi ya? terbaru. Oke. Gitu. Nggak kayak manusia gitu. Kalaupun misalkan mau dibuat inovasi baru harus di-upgrade lagi ya secara harus. keseluruhan. Iya benar. Yang meng-upgrade siapa? Manusianya. Manusia itu Berarti yang sendiri lebih ya. pintar siapa? Manusianya. Tepuk ya. tangan untuk manusia dong. Oke. Jadi kita emang harus memanusiakan manusia juga ya. Itu benar-benar. Jadi intinya itu ya, jangan pernah kita merasa bahwasanya puas dengan hasil karya. Justru Benar. kita harus mengupgrade diri ya, makin berinovasi lagi, melebarkan sayap bisa dibilang ya. Adapun kreativitas harus dibuat lagi, diasah lagi sehingga menghasilkan yang terbaik tentunya ya. Nah sejauh ini nih Bang Fai, kalau melihat nih perkembangan zaman juga ya, kan tentunya semakin pesat seperti itu. Kedepannya nih apakah Bang Fai ini memang menjadikan pekerjaan programmer ini akan selamanya dibuat gitu? Apakah ada mau beralih lagi profesi mungkin gitu? Kalau untuk beralih sih enggak, cuman kalau untuk menambah ada. Ada karena saya kan dari dulu juga sebelum menjadi seorang IT, saya adalah founder dari salah satu brand yang ada di Medan, Local Pride gitu. Jadi saya nggak akan tinggalin itu, kalau itu ditambah mungkin, tapi kalau untuk programmer itu nggak akan hilang karena saya bisa memanfaatkan ilmu programmer saya untuk mengembangkan brand saya itu sendiri melalui website, webpage gitu untuk media promosi, AdSense gitu, Google ADS, Facebook ADS dan lain-lainnya. Oke, nah kita pengen tahu lah Bang, sepanjang Abang menggeluti di dunia IT ini kira-kira ada pengalaman apa yang bisa dibagikan gitu? Kalau bisa, atau ada mungkin- prestasi yang pernah diraih dulu di bidang IT sendiri Iya. gitu? Atau pernah menciptakan sebuah aplikasi tapi gagal gitu contohnya gitu ya. Itu pernah terjadi di masa saya awal-awal bekerja di dunia IT sih. Itu pada saat itu saya menjadi seorang networking, saya bekerja di sebuah perusahaan dan saya mencoba untuk menyalurkan inovasi dan inspirasi saya terkait hal-hal yang membuat maju perusahaan di bidang infrastruktur lah gitu. Perusahaan tuh harusnya udah menggunakan infrastruktur yang lebih modern yang sekarang ini berkembang. Pada saat itu perusahaan yang tempat saya bekerja itu tetap monoton, tetap ingin menggunakan infrastruktur dan konsep mereka yang lama gitu. Di saat saya masuk, saya merubah sistem itu semua. Kebetulan pada saat itu membuka perusahaan tempat saya bekerja itu membuka cabang yang ke-8, kalau nggak salah yang ke-8 atau ke-7 tuh di situ melibatkan saya untuk pembukaan cabang tersebut dan saya keluarkan semua inovasi saya dan diterima oleh perusahaan dan alhamdulillahnya semua berjalan lancar sesuai apa yang saya harapkan dan perusahaan juga begitu. Sesuai dengan harapan perusahaan. Di situ sih saya pernah merasa puas. Setelah itu hingga sekarang saya nggak pernah lagi merasa puas. Karena pada dasarnya Melaksanakan manusia itu rutinitas yang biasa ya? manusia itu nggak ada yang puas gitu. Saya udah tahu ini. Setelah saya tahu ini pasti saya bakal Pengen tahu lagi. lagi. Yang lain, oh saya udah bisa ini. Yang lain ini saya belum nih. Gitu terus mengikuti perkembangan zaman teknologi digital. Rasa ingin tahu tuh selalu muncul ya Bang ya. Luar biasa. Nah kalau dari Bang Aulia sendiri nih, sejauh ini pengalamannya kan udah kemana-mana ya.
Ini yang paling berkesan kira-kira pengalaman di pas saat kapan? Yang paling memorable gitu ya. Selain berangkat ke Palembang semalam yang Iya, menang yang juara baru satu juara satu Piala ya. Presiden. Yang paling berkesan itu di 2001 akhir sebenarnya. 2000? 2021 akhir. 2021 Di akhir. 2021 pertengahan itu waktu saya masuk lagi ke industri ini, berpindah kan. Waktu itu saya 2020 awal sempat vakum. Fokus kerja. Di 2021 pertengahan itu diajak lagi dengan e-sport yang baru. Jadi di 2021 itu saya berjumpa langsung dengan ownernya. Dan kesalahan saya waktu itu menjanjikan sesuatu sebenarnya. Oh, menjanjikan Dengan sesuatu. squad saya yang lama yang padahal mereka ini sebenarnya performanya udah turun. Oke. Ya, jadi di fase kalau nggak salah saya itu sekitar 6 sampai 7 bulan itu minim prestasi kami. Oke. Minim prestasi, diejek-ejek di sana sini, disepelein lah. Jadi waktu di bulan setelah 7 bulan itu ada event, salah satu event terbesar di Sumbagut, event Heroes Cup tadi yang ada di gambar. Itu tiba-tiba kami bisa menjadi juara 1 dan itu comeback yang manis sih menurut saya. Oke. Salah satu comeback yang bisa bungkam tim-tim lain yang Mungkin waktu selama itu, ini agak ini ya sepelekan. menyepelekan gitu. Nah, tapi dijawab dengan prestasi. Prestasi ya. dan yang Punya satu pertanyaan bang untuk abang. Oh ya, Oke, silakan Bang. Ini Di- penasaran Iya, sepertinya ya Bang saya ya. sebenarnya tertarik di Tertarik, dunia game, ya? Iya. cuman kena kok bisa abang ini dari game berpenghasilan sementara saya tuh menghabiskan uang orang tua untuk bermain game. untuk main gitu. game gitu. Jadi ya. pengen mengubah masa itu lagi Bang? Enggak. Enggak ya? Udah habis. Cuman yang ingin saya tanyakan pada saat itu kan saya rutin tuh main game point blank ya. Mungkin abang juga mainkan ya. Pada saat itu kan maraknya tuh cheater bang. Tahu dong pastinya. Tahu cheater. Apakah cheater itu masih ada sampai sekarang di Mobile Legends atau game-game yang abang mainkan? Kalau misalnya ada, berpengaruh apa cheater itu bagi kalian bang? kalau di point blank itu sebenarnya bisa diatasi sih. Karena di point blank itu untuk yang belum tahu sebenarnya ada kasta-kastanya nih sebenarnya. Ada pakai yang kasta dong. ada yang pemain pemula itu biasanya di server-server yang server-server pemula lah sebenarnya. Public server public namanya. server, Ya. ya. Ada Training, yang ya kalau yang kami waktu itu memang orang-orang yang pengen kompetitif itu di server expert namanya. Dan di server expert itu ada beberapa server yang khusus untuk orang pengen sparring namanya. Kalau di point blank itu namanya sparring untuk latihan 505, 505. Nah, di situ hampir dari 100% itu 10% pun nggak sampai yang cheater itu. Dan biasanya langsung ketahuan. Langsung tahuan ya. Kalau di Mobile Legends ini pasti ada sih sebenarnya yang cheat. Cuman kalau di Mobile Legends nggak terlalu ketahuan dia bisa nge-cheat atau enggak. Cuman kalau kami di Scrim itu kan e-sport melawan e-sport sebenarnya. Nah, nggak mungkin dong e-sport yang pengen berkembang dia pakai cheat kan nggak mungkin. Demi kemenangan mungkin? Iya, bisa jadi tuh Bang. Enggak sih. Demi cuan? Kalau Scrim kan itu lebih ke latihan aja. Beda dengan turnamen. Kalau turnamen itu dia ada regulasinya lagi. Dia misalnya kita main nanti ada disuruh screenshot nih. Kalau kita cheat itu pasti ketahuan. Kalau curang pasti ketahuan nanti. Oh, kalau curang ketahuan ya. Ketahuan kalau di turnamen. Tapi kalau dia latihan menggunakan cheat kan rugi di dia sebenarnya. Gitu sih. Oke, nah Ini saya ke Bang ini, Fai. ke Bang Fai. Bang Fai, ini menindaklanjutin para hacker ini ya, untuk di sistem sendiri ya gitu ya Bang ya. Itu pernah nggak sih di perusahaan Abang di hack kayak gitu? Kebetulan pada saat itu pernah, tapi ringan. Oke. Pada saat itu saya kebobolan di bagian jaringan. Jadi jaringan saya itu dimasuk oleh peretas dan peretas itu membagikan kembali jaringan saya dengan membuat mencangkok namanya. Mencangkok, ya itu tadi. Kenapa bisa itu terjadi? Karena kesalahan dari tim IT sendiri, kurangnya memaintenance jaringan gitu. Oke. Bukan kesalahan para usernya. Oke. Jadi kesalahan tetap ada di IT yang kurang memaintenance, kayak yang kembali saya bilang tadi, IP-nya nggak dirubah, passwordnya nggak dirubah. Itu sih. Nah, ini Jadi juga penting pemirsa ya. penasaran nih maintenance seperti apa yang harus dilakukan benar dan dalam banget. jangka waktu berapa lama itu harus pergantian kayak username dan Username, juga IP, passwordnya, IP-nya IP juga ya, gitu Bang, ya. ya? Iya, Tapi jangan dijawab dulu, kita akan break sejenak dan kita saksikan penampilan spesial dari Doe Noe and and Friends. Friends. Baik, balik lagi di kita di Kopi Pagi. Masih bersama
bersama dengan Bang Fai dan juga Bang Aulia terkait dengan tema kita pada hari ini adalah mengulas pengetahuan dunia digital dan teknologi. Nah, tadi masih ada pertanyaan yang masih Gantung ya, masih gantung ya. gantung. Iya. Nah, kan ini banyak sekali ya hacker-hacker yang berusaha untuk nge-hack Meretas ya. development kan gitu ya. Kemudian perusahaan dan sebagainya. Nah, kira-kira gimana sih caranya agar hacker itu tidak bisa masuk dan bagaimana proses maintenance-nya yang baik gitu? Oke. Kalau hacker itu sih bisa masuk ke sebuah sistem kita itu melalui pintu utamanya itu hanya satu pintu, Oke. yaitu hanya melalui jaringan. Jaringan. Baik itu jaringan dari komputernya langsung atau jaringan internetnya. Makanya yang perlu kita maintenance itu adalah jaringan dari routernya itu sendiri. Routernya itu harus kita rajin untuk beberapa hari sekali mengecek user-user yang dikenal apa aja yang memakainya dan yang nggak dikenal apa aja kita langsung cut. Kita bisa cut menggunakan ada namanya mikrotik. Dari mikrotik itu bisa misalnya nih abang connect wifi, kakak connect wifi. Menurut aku abang adalah ancaman. Aku langsung cut. Abang mau gimana pun nggak akan bisa tersambung. Itu. Kemudian rutin mengganti IP-nya, IP address-nya karena kalau orang tahu IP address-nya itu paling mudah untuk diretas. Itu sih. Kalau untuk mengantisipasi biar hacker tuh. Ya. Tapi yang namanya kejahatan tetap aja. Tetap bisa dari berbagai tempat gitu ya. berbagai tempat. Cuma Kejahatan ada di mana? ada baiknya ya. Waspadalah. Begitu. Nah, jadi banyak sebenarnya yang bisa dilakukan ya Hasanah ya. Nah, untuk Bang Aulia sendiri nih, kira-kira Bang goals ke depannya apa ini untuk ke depan? Apakah tetap hanya berkutik di bidang manajer games atau ada lagi project-project ke depan yang harus dilaksanakan? Target-target seperti apa nih sebenarnya? Kalau untuk kedepannya di industri game ini, saya ada 3 event besar target ke depan sih, Oke. sampai di awal bulan 2 tahun depan. Tapi di samping itu saya wirausaha juga, ada usaha keluarga di situ. Jadi nggak yang saya Berpatok sama Berpatok pada gamer ya. situ industri, Nah, ya. tapi menurut Abang ada nggak sih bakalan timbul game-games baru yang mengalahkan Mobile Legends ini? Sejauh ini menurut saya setahun ke depan kayaknya nggak ada sih. Belum. Nggak ada Berarti ya. yang masih dalam Masih kategori unggul ya? sempurna game itu ya, Masih masih Mobile unggul. Legends ya. Pesaing terdekat Mobile Legends itu ada PUBG Mobile. Oke. Tapi PUBG Mobile itu semakin hari dia semakin berat di handphone. Oh gitu. Nah, Update-nya dia memakan banyak penyimpanan sih. oke. Nah, Beda selain dengan Mobile daripada memakan banyak penyimpanan, plus minusnya apa kalau kita menggunakan game Mobile Legends dengan Sama PUBG PUBG. Mobile? Nah, sebenarnya ini 2 game yang berbeda tipikal mainnya. Yang satu tuh FPS, first person shoot kita main tembak-tembakan. Yang satu itu ke MOBA. Jadi dia ya, seperti Dota lah. Main dengan hero apa namanya? Main di map gitu, jumpa 5 lawan 5. Beda dengan FPS. Dia main nembak-nembak aja juga di satu map. Berbeda juga. Habis itu Dari segi cuannya itu sama? kalau dari segi cuannya cuannya. sebenarnya Lebih lebih enak yang cuan mana? di Mobile Legends. sebenarnya. Mobile Legends. Mobile Karena Legends ya. pasarnya lebih banyak, Pasarnya lebih banyak. penggunanya lebih banyak, pasarnya lebih banyak, di streaming YouTube juga lebih banyak Penonton penontonnya. gitu ya. Karena aku lihat juga ya streaming YouTube itu kan dari YouTube-nya juga bisa menghasilkan uang juga ya. Iya, Oke, nah tapi di situ juga dikupas abis tekniknya ya. iya betul. Nah. Yang streamer yang terkenal itu biasanya yang berbagi ilmu dia, Oke. nggak pelit dengan ilmu, dia berbagi, dia sharing kepada penonton-penontonnya, itu biasanya lebih ramai sih. Orang Abang aktif juga di YouTube untuk berbagi informasi terkait dengan Informasi ya game. benar. Kalau Atau kami sekedar tips kebetulan- Iya. untuk Kalau mendapatkan tips di cuan? Instagram, di YouTube sih nggak, kami di Instagram aja berbagi tips. Tapi dulu di 2017 akhir saya sempat sih streaming Oke. di salah satu platform, tapi udah tutup sekarang. Udah tutup. Bangkrut Bukan ya. belum tikar kan Bang? Nah untuk mungkin ada pemirsa yang di rumah pengen tanya-tanya ya seputar pengen join juga mungkin ke gamer Abang, boleh nih dihubungin di mana? Boleh kalau di Instagram, hubungi di Instagram kami di @1esports. Kalau mau langsung datang bagi warga Johor bisa ke Jalan Aswad nomor 5 kalau nggak salah. Oke. Aswad. Baik. Tepuk tangan dong buat Bang Aulia ya. Nah, kalau buat Bang Fai nih, kira-kira dalam waktu ke depan ini ada project-project apa yang pengen dibuat, goals ke depannya seperti apa, atau mungkin mau naik jabatan seperti apa? Silakan. Target yang pengen Bang Fai. diraih ini dalam waktu dekat. Kalau untuk project kayaknya saya belum ada kepikiran. Tapi kalau yang mau saya buat ke depannya
saya lagi ada banyak antrian klien sih. Oh, wis. Iya. Antrian klien Berita ya. bahagia ternyata. Berarti udah menjadi konsultan kali ini ya. Konsultan ya. Oke. Oke. Dan satu lagi untuk proyek ke depan yang di luar dari programmer ada itu saya dengan brand yang udah saya punya itu saya mau tambah satu lagi. Cabangnya gitu. Enggak, mau tambah buat brand baru lagi. Buat brand baru Iya. lagi. Nah, tapi Local tetap pride, ya. berkecimpung di dunia IT juga itu Tetap, brandnya. itu wajib, Oke, wajib. ya. Oke, nah mudah-mudahan biasa. ini ya tetap bisa bisa dilaksanakan semuanya balance antara pekerjaan dan juga di luar daripada pekerjaan itu. Oke, ini juga kita nggak terasa waktu juga sudah mau di penghujung nih ya Bu Dia. Tapi kita pengen denger dulu dong, mungkin dari Bang Fai dan juga Bang Aulia ada nih seputar pesan-pesan yang pengen disampaikan kepada pemirsa yang di rumah sehingga lebih berinovasi lagi. Karena kan kalau berbicara tentang teknologi dan juga digital ini kan tergantung pemikiran dari manusianya masing-masing ya. Mungkin kalau ide Budi itu ada, ide Bang Aulia juga berbeda, tapi kalau direalisasikan itu juga berbeda gitu ya. Mungkin dari Bang Fai terlebih dahulu, kira-kira Fai yang ingin disampaikan? Yang ingin saya sampaikan untuk pemirsa yang ada di rumah, jika ingin berinovasi terus karena inovasi itu nggak ada habisnya, mulainya itu dari mana? Mulai itu dari cintai dulu apa yang kita lakukan. Kalau kita udah cinta dengan apa yang kita lakukan, maka kedepannya semuanya akan mudah. Untuk kita baik itu pelajari, kita lakukan itu akan terasa lebih ringan. Oke, ininya do what you love and love what you do ya. Iya, Cintai benar, apa yang that's kamu right. lakukan, maka yang kamu lakukan itu bisa bermanfaat bagi banyak orang. Iya, benar. Kalau Bang Aulia sendiri, Sebenarnya ini untuk orang tua sih. Terkhusus untuk orang tua yang karena dulu dia anak-anaknya pernah hobi kena nge-game. marah mamanya ya. Oke, Terkadang silakan. kita kalau ada event itu ada yang pemain kita tuh nggak diizinin orang tua kadang karena orang tua ini nggak mengenal gamesnya sebenarnya, nggak mengenal industri ini. Jadi pesan-pesan saya kepada orang tua, sekarang pemerintah melalui ESI itu udah mulai membuat regulasi event-event khusus pelajar, dimulai dari usia-usia yang ya usia SMP, SMA, itu eventnya udah mulai banyak. Dan kalau bisa anaknya yang hobi ngegame itu coba diizinin dengan dikasih waktu yang sesuai porsinya. Dan event-event dari ESI ini sebenarnya dari pemerintah itu sebenarnya udah sesuai dengan jadwal sekolah anak-anak. Misalnya dia eventnya dimulai sore sampai ke jam 8 malam. Oke. Nggak akan mengganggu jam produktivitas anak itu sendiri. Jadi mulai sekarang boleh anaknya didukung kalau mereka hobinya memang di game. Oke, sedikit Bang, jika ada orang tua yang mungkin mengizinkan ya. Nah, tapi kan kita juga harus batasi waktunya. Ada kontrolnya ya. ya, Nah, itu oke. kalau dari pihak Abang berapa waktunya biar orang tua di rumah juga Durasinya paham? ya maksimal tuh kalau berapa gitu. Per hari itu di hari sekolah misalnya itu sebenarnya 3 jam, 2 jam mungkin cukup. 2 jam cukup 2 jam, ya. 3 jam Oke. cukup. Itu udah kumulatif ya Bang ya, 2 jam ya. Oke, baik, terima kasih pemirsa. Mudah-mudahan informasi kita kali ini bisa menginspirasi seluruh pemirsa yang ada di rumah. Benar. Dan tentunya saya Muhammad Budi SR. Dan saya Sana pamit undur diri, sampai bertemu di acara Kopi Pagi selanjutnya. Dadah! Sampai jumpa. Pertengkaran